Perkenalkan, nama saya Anita Elu, NPM 54220090, kelas 3C, mata kuliah Anatomi dan Perkembangan Hewan, judul tugas Anatomi dan Otot Wajah, Anatomi dan Otot Pipi, Anatomi dan Otot Mulut. Program studi Biologi Sains Fakultas Pertanian dan Kesehatan Universitas Timur. Otot merupakan salah satu bagian penting dalam tubuh manusia dan sebagai jaringan tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang dan memungkinkan jantung untuk berdetak dan sebagai dinding-dinding organ tubuh. Otot wajah merupakan salah satu otot yang berperan untuk mengunyah dan membuat ekspresi wajah. Otot wajah kita terdapat 20 otot rangka yang menempel di berbagai tempat di tengkorak kita. Otot kraniofasial penting untuk mengunyah dan membuat ekspresi wajah. Otot kraniofasial bekerja untuk mengontrol gerak pada pipi, dagu, telinga, kelopak mata, dahi, bibir, dan hidung. Tujuan dari otot wajah adalah untuk mengunyah, membuat ekspresi wajah seperti tersenyum, cemberut, atau mengangkat alis saat terkejut. Otot-otot wajah yang terlibat dalam mengunyah adalah buccinator, berfungsi sebagai otot tipis di pipi yang menahan setiap pipi ke arah gigi. Yang kedua itu pterygoid lateral, adalah otot berbentuk kipas yang membantu rahang terbuka. Yang ketiga itu masseter, otot yang membentang dari setiap pipi ke setiap rahang dalam dan membantu rahang menutup. Yang keempat itu temporalis, untuk otot terbentuk kipas yang membantu rahang menutup. Otot-otot ekspresi wajah. Yang pertama itu auricularis, yang memungkinkan beberapa organ menggerakkan telinganya. Yang kedua, corrugator supercilii, yang berada di dekat alis dan memungkinkan kerutan. Yang ketiga itu depressor angulioris, yang ada di setiap sisi dagu dan bekerja dengan otot lain untuk menghasilkan kerutan. Depressor labii inferioris, otot ini berada di dagu yang membantu mengontrol gerakan di bibir bawah. Yang kelima adalah mentalis. Mentalis ini adalah sepasang otot di tengah dagu yang membantu mengontrol bibir bawah. Yang keenam adalah nasalis. Nasalis memungkinkan kita untuk melebarkan hidung. Fungsi dari otot wajah. Fungsi dari otot wajah yang pertama itu menentukan seperti apa rupa wajah seseorang. Yang kedua itu melindungi mata kita. Yang ketiga itu menyimpan makanan dan minuman di mulut atau mencegah air liur. Yang kelima itu pembicaraan. Yang keenam itu nyanyian. Yang kedua itu anatomi otot pipi. Otot pipi bekerja untuk menahan makanan yang sedang dikunyah agar tetap berada di dalam lengkungan gigi. Dalam otot pipi berfungsi sebagai alat pelindung pada organ dalam. Dan pada otot pipi terdapat beberapa struktur. Yang pertama itu peristeum. Peristeum adalah
membran fibrosa yang lapisan terluar dari tulang pipi. Peristium mengandung pembuluh darah dan saraf yang membantu memberikan nutrisi ke tulang. Struktur yang kedua itu tulang kompak. Tulang kompak adalah lapisan jaringan yang sangat padat, keras, dan kuat. Yang ketiga itu tulang spons. Tulang spons berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas dan membantu mekanik tulang. Baik, yang ketiga itu anatomi otot mulut. Fungsi dari anatomi otot mulut itu sebagai pencerna dan berkomunikasi. Maka otot mulut itu terdapat beberapa bagian dari mulut, yaitu mulut depan atau yang disebut anterior, dan mulut yang belakang disebut posterior. Pada otot mulut juga terdapat beberapa struktur mulut, yaitu bibir, gigi, gusi, lidah, amandel, dan uvula. Bibir itu terdiri dari bibir atas dan bibir bawah yang saling bergerak sebagai pintu masuk ke rongga mulut. Kalau gigi itu merupakan bagian keras yang berfungsi untuk mencerna dan mengunyah makanan. Gusi adalah jaringan lunak yang berwarna merah muda, dan gusi juga membantu susunan gigi tetap kokoh dan berada pada tempatnya. Dan pada lidah itu sebagai pengecap rasa, namun juga sebagai pencerna makanan dan berbicara. Amandel itu berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh, dan uvula adalah jaringan yang menggantungkan pada langit-langit mulut dan berfungsi untuk membantu memindahkan makanan dari mulut ke dalam kerongkongan. Dan yang berikut adalah rongga mulut dalam. Rongga mulut dalam terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu kelenjar saliva yang menghasilkan air liur. Kelenjar saliva juga terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu kelenjar saliva parotis yang berfungsi untuk mengalirkan air liur ke area gigi belakang rahang atas. Kelenjar saliva submandibularis fungsinya untuk mengalirkan air liur ke sekitar gigi bawah. Yang ketiga itu kelenjar saliva sublingualis. Fungsinya untuk mengalirkan air liur ke seluruh permukaan bawah atau lantai mulut. Maka yang terakhir itu dari otot mulut itu terdapat langit-langit mulut. Langit-langit mulut itu yang pertama yaitu langit-langit keras atau disebut hard plate. Yang kedua itu langit-langit lunak yang disebut sebagai soft plate. Baik, inilah penjelasan dari materi anatomi otot wajah, anatomi otot pipi, anatomi otot mulut. Dan dari penjelasan ini saya sampaikan dan bahwa otot wajah merupakan salah satu otot yang menunjukkan ekspresi wajah, dan otot pipi juga sebagai titik pelekatan atau pelindung organ dalam. Dan pada otot mulut juga diartikan sebagai pencerna dan komunikasi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.